Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Seperti kakak sendiri sehat ya? Sehat. Kita semuanya dalam keadaan yang baik. Yuk mari kita berterima kasih pada Tuhan buat berkat yang sudah Ia limpahkan kepada setiap dari kita. Kita mau apa Kak Eda? Sekarang kita mau pujikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita mau nyanyikan sekali lagi dari awal ya. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Terima kasih juga buat selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta dia. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa buat ibadah kita. Ya Bapak, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah kepada setiap dari kami sepanjang minggu ini. Sekarang Bapak, kami datang kepadamu untuk beribadah. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kak Eca, minggu lalu kan Kak Eca habis ikut lomba nih. Waktu Iya, persiapan benar. lomba, Kak Eca rasanya gimana Kak Eca? Waktu itu sih Kak Eca nggak takut atau nggak khawatir gitu ya. Kok bisa sih Kak Eca? Kalau adik-adik di rumah mungkin ada yang kalau mau bicara di depan banyak orang, mau ikut lomba itu takut. Kok Kak Eca bisa nggak takut? Nah, Kak Eca kasih tipsnya nih, supaya kita nggak takut, supaya kita nggak khawatir, kita harus berdoa sama Tuhan. Kita harus menyerahkan semuanya sama Tuhan. Karena kan kita anak-anaknya Tuhan, Kak. Oh iya ya Kak Eca ya, kayak di lagu itu ya, yang kita itu pahlawan kecil dan Yesus panglima kita. Jadi kalau misalkan kita menghadapi sesuatu, kita tidak perlu takut. Karena Iya, siapa benar. musuh kita? Tidak ada. Ya kita mau nyanyikan bersama-sama, aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yuk adik-adik mari kita nyanyi bersama-sama. Yang masih duduk kita berdiri yuk. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah
yang tadi, kita nggak perlu takut tentang apapun yang ada yang terjadi dalam hidup kita. Mau itu hal yang menyukakan, hal yang menyedihkan, kita nggak perlu takut. Mau itu kita harus mendaki gunung yang permasalahan yang tinggi, Ataupun lewat lembah yang sangat dalam, kita tidak perlu takut. karena Tuhan bersama dengan kita. Yuk kita menyanyikan sama-sama lagunya Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita makan sekali lagi dari awal. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik yang udah kelas 4, 5, dan 6, adik-adik dapat mengikuti ibadah melalui Zoom jam 10 pagi setiap hari Minggu ya adik-adik. Dan link dapat didapatkan melalui guru sekolah minggu, juga melalui WhatsApp inspirasi hari ini. Nah adik-adik, mari kita melakukan persembahan. Nah, persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian ketika orang tua beribadah di gereja, adik-adik dapat menitipkannya kepada orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan. Kiranya berkati supaya persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama siapkan hati kita. Dan sekarang kita akan pujikan Ajarku Mengerti.
syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sekali lagi, Bapa. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini. Kita akan mendengar firman pada pagi hari ini. Tapi jangan sambil bermain ya, atau makan, atau tiduran. Mari mengambil sikap yang benar untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali untuk mendengar akan firman-Mu. Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Minggu yang lalu, anak-anak mendengar kisah tentang Raja Hizkia yang mengungkapkan kasihnya kepada Allah dengan membuka dan memperbaiki bait Allah. Bait Allah digunakan kembali sebagai tempat ibadah orang-orang Yehuda. Pagi itu, Raja Yehuda sedang duduk di dalam istananya. Tiba-tiba ia mendengar sebuah kabar yang buruk. Seorang raja yang sangat kuat akan datang untuk menduduki seluruh kota-kota yang ada di Yehuda. Nama raja itu adalah Sanherib. Kemudian dikumpulkannya seluruh pahlawan di halaman pintu gerbang kota. Mereka berunding anak-anak, mencari cara bagaimana mengalahkan orang-orang Sanherib tersebut. Apakah raja dapat mengalahkan mereka? Apakah Hizkia dapat melindungi kota Yerusalem? Sesaat kemudian, Raja Hizkia berkata, orang-orang Sanherib itu pasti akan merasa keletihan dan haus karena mereka berjalan di bawah terik matahari. Mereka
pasti akan mencari air untuk minum. Marilah kita menutup semua mata air yang berada di luar tembok Yerusalem. Kemudian anak-anak, usul Raja Hizkia itu diterima. Maka mereka pun menutup seluruh mata air yang berada di luar tembok Yerusalem, supaya orang-orang tentara utusan Raja Sanherib tidak dapat minum. Air hanya dapat mengalir di dalam kota Yerusalem. Tembok Yerusalem itu pun diperbaiki, diperkuat. Menara-menara yang tinggi didirikan supaya mereka dapat melihat kalau musuh dari jauh datang. Laki-laki dipersenjatai anak-anak. Mereka diberi tombak, diberi perisai untuk menjaga kota Yerusalem. Setelah seluruh persiapan dilaksanakan, Raja kemudian mengumpulkan mereka kembali, para panglima perang itu, di halaman pintu gerbang kota. Dan berkatalah Raja, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Orang-orang Sanherib, tentaranya mereka datang dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup berperang untuk kita, Allah yang akan menyertai dan menolong kita di dalam peperangan ini." Anak-anak, keesokan harinya, pagi-pagi benar, tiba-tiba terdengar suara yang sangat gaduh. "Buka pintu! Buka pintu! Dok, 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 dok!" Ternyata anak-anak, utusan-utusan Sanherib, mereka berdiri di depan pagar kota Yerusalem. Mereka ingin masuk ke dalam. Mereka menggedor-gedor pintu dan berkata, "Hai, kamu penduduk kota Yerusalem, apakah kamu semua merasa yakin bahwa kamu semua akan selamat? Buka pintu ini. Kami adalah utusan-utusan Sanherib." Namun anak-anak, tidak ada seorang pun yang membukakan pintu itu. Mereka kembali berteriak dengan lantang. Mereka berteriak dengan sombong. Mereka berkata, "Kami adalah utusan-utusan Sanherib, raja yang kuat dan perkasa. Kamu semua telah dibohongi oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia berkata kepadamu bahwa kamu harus berharap kepada Tuhan Allahmu. Apakah Tuhan Allahmu sanggup mengalahkan Sanherib? Hai penduduk Yerusalem, kamu semua akan mati kelaparan dan kehausan." Mereka terus anak-anak berteriak-teriak. Mereka mencaci maki nama Tuhan. Mereka berkata bahwa Tuhan tidak sanggup untuk menolong mereka. Karena raja tidak mendengar apa yang mereka katakan. Mereka menuliskan semua itu di dalam sebuah surat dan mengirimkannya kepada Raja Hizkia. Kemudian Raja Hizkia membawa surat tersebut masuk ke dalam bait Allah dan dia mulai berdoa.
Allah Israel, yang duduk di atas kerub-kerub. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar atas semua kerajaan di bumi. Dengarlah perkataan Sanherib yang mencela Allah yang hidup. Raja-raja Assyria telah mengalahkan banyak bangsa. Maka Allah kami, tolong selamatkanlah kami agar semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah. Ada berita dari Yesaya. Iya, tuanku. Dia berkata mengenai Raja Assyria. Putri Zion memandang rendah engkau. Ia mengejek engkau. Putri Yerusalem menggelengkan kepalanya. Siapa yang kau ejek dan hina? Itu adalah pribadi kudus Israel. Kemarahan dan aumanmu telah sampai ke telingaku. Aku akan memasang kait di hidungmu dan kekang di bibirmu, dan aku pasti menggiringmu pulang. Pada malam hari itu, Tuhan mengutus malaikatnya turun dan masuk ke dalam perkemahan tentara-tentara Sanherib. Mereka membunuh 185.000 orang di saat mereka tidur nyenyak. Keesokan harinya anak-anak, di mana-mana mayat berkelimpangan. Para pemuka, panglima perang, bahkan Raja Sanherib sendiri menjadi malu anak-anak. Karena mereka tadi sesumbar, mereka orang yang kuat dan yang gagah. Tetapi dalam sekejap Tuhan memukul mereka. Mereka kembali ke negeri mereka. Bahkan anak-anak, Raja Sanherib dibunuh oleh anak-anaknya. Anak-anak, saat Raja Hizkia menemui kesulitan, ia datang kepada Tuhan. Ia berdoa, ia meminta kepada Tuhan akan pertolongannya. Anak-anak, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mendengar setiap keluhan hati kita. Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang akan berperang bagi kita untuk mengatasi setiap kesulitan yang terjadi. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan, ada kuasa di dalam doa. Apapun saat ini yang menjadi kesulitan anak-anak, yang menjadi permasalahan anak-anak di rumah. Mungkin saat ini anak-anak merasa sulit untuk mengikuti pelajaran. Anak-anak merasa sulit menjadi anak yang baik dan jujur. Anak-anak merasa sulit mengendalikan diri, menjadi cepat begitu marah. Atau anak-anak dalam keadaan sakit. Ingat anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita di dalam segala situasi, bahkan situasi yang teramat sulit. Tuhan menolong Raja Hizkia dan penduduk kota Yerusalem. Tuhan yang sama juga dapat menolong anak-anak semua, juga saya. Jikalau kita mau datang kepada Tuhan dengan berdoa dan sungguh-sungguh. Sebagaimana ayat mas kita pada minggu hari ini yang terdapat di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau kami adalah anak-anak-Mu. Jikalau kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami di dalam segala situasi apapun. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong anak-anak untuk mengingat firman-Mu pada pagi hari ini. Jikalau mereka saat ini sakit, mereka mengalami kesulitan mengikuti pelajaran. Jikalau mereka, Tuhan, hidup di dalam suatu situasi yang tidak menyenangkan, tolonglah mereka, Tuhan, sebagaimana Engkau menolong Raja Hizkia dan penduduk kota Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita di hari Minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap di channel YouTube DIA Dr. Cipto jam 10:30 siang. Sampai jumpa. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa